Usai Real Madrid gagal juara Copa del Rey, Jude Bellingham tebar ancaman ke Barcelona di Liga Spanyol. Meski menang telak 3-0 atas Mainz, Bayern Munchen dipastikan gagal juara Bundesliga musim ini. Los Blancos menelan hat-trick kekalahan atas sang rivalnya. Madrid menelan kekalahan ketiganya dari Barcelona dengan skor tipis 3-2. Momen itu terjadi di final Copa del Rey 2024-2025. Sebelumnya pasukan Carlo Ancelotti juga disikat Barcelona di La Liga dan Piala Super Spanyol. Di La Liga, Real Madrid kalah 0-4 dari Barcelona. Kekalahan kian menyesakan sebab terjadi di Santiago Bernabeu, Oktober lalu. Kekalahan kedua datang dari Piala Super Spanyol. Lagi-lagi Los Blancos dihajar 2-5 oleh Blaugrana. Dan kekalahan di final Copa del Rey melengkapi penderitaan Madrid atas Barcelona. Selain menelan hat-trick kekalahan, Madrid juga dibuat terancam tanpa gelar musim ini. Barcelona versus Madrid masih akan terjadi sekali lagi musim ini. Liga Spanyol menjadi arena persaingan keduanya tim yang terakhir. Barcelona sendiri masih unggul atas Madrid di Liga Spanyol. Raksasa Katalan masih memimpin klasemen dengan 76 poin, unggul 4 angka atas sang rival hingga pekan ke-33. Pertemuan selanjutnya akan digelar di Barcelona, 11 Mei mendatang. Jika Barcelona menang lagi, maka tim asuhan Hansi Flick berpeluang merebut gelar juaranya, sekaligus memastikan Real Madrid puasa gelar musim ini. Sang playmaker Real Madrid, Jude Bellingham, berjanji akan berupaya keras menjuarai Liga Spanyol usai timnya kalah dari Barcelona di final Copa del Rey. Real Madrid dipaksa mengakui keunggulan Barcelona di partai final Copa del Rey. Mentas di Estadio La Cartuja de Sevilla, Minggu, 27 April 2025, dini hari, Los Blancos takluk dengan skor 2-3. Kegagalan menjuarai Copa del Rey terasa semakin menyakitkan bagi Real Madrid karena diikuti dengan tersingkirnya mereka dari Liga Champions pada tengah pekan lalu. Sebelum kalah 2-3 dari Barcelona, Real Madrid lebih dulu dipecundangi Arsenal dengan agregat 1-5 di babak perempat final Liga Champions. Kini Liga Spanyol menjadi satu-satunya trofi yang bisa dimenangkan oleh Real Madrid pada musim ini. Di klasemen, klub ibu kota Spanyol itu menempel Barcelona yang duduk di posisi teratas. Berada di urutan kedua dengan raihan 72 poin dari 33 pertandingan, Madrid terpaut 4 poin dari seteru abadinya. Kedua tim sama-sama masih menyisakan 5 pertandingan lagi. Real Madrid pun dituntut untuk menyapu bersih 5 laga sisa tersebut sambil berharap Barcelona terpeleset. El Real berpeluang untuk memangkas selisih 3 poin dari Barcelona karena kedua tim bakal bertemu pada 11 Mei mendatang. Ini janji Jude Bellingham usai Real Madrid kalah dari Barcelona di final Copa del Rey. Jude Bellingham menyatakan bahwa timnya akan terus berusaha mengejar Barcelona hingga akhir. Gelandang timnas Inggris itu berjanji akan berjuang mati-matian untuk mewujudkan misi tersebut. Kami sudah mengerahkan segenap kemampuan, tetapi itu tidak terjadi. Sekarang tinggal 5 final lagi. Kami harus mengerahkan segenap kemampuan kami. Meski menang telak 3-0 atas Mainz, Bayern Munchen dipastikan gagal juara Bundesliga musim ini. Meski menang telak 3-0 dari Mainz di Allianz Arena, Sabtu malam, Bayern Munchen gagal mengamankan gelar juaranya seusai menang di kandang sendiri. 3 gol Bayern Munchen dicetak oleh Leroy Sané, Michael Olise pada babak pertama, dan Eric Dier pada paruh kedua. Hasil ini membuat Bayern mencatatkan 75 poin di puncak klasemen, terpaut 8 angka dari Leverkusen di urutan kedua dengan 3 laga tersisa. 1 kemenangan lagi, ditambah syarat Leverkusen imbang atau kalah, akan memastikan raihan Bayern tak terkejar di sisa laga. Sementara itu, Mainz gagal naik ke 5 besar, atau zona Eropa. Mereka saat ini masih menempati peringkat 7 dengan 47 poin, tertinggal 2 angka dari RB Leipzig di urutan 5, demikian yang dilansir laman resmi Liga Jerman. Bayern membuka skor pada menit ke-27, Leroy Sané mencetak gol lewat sepakannya setelah menuntaskan permainan kombinasi dari Suri Gnabry dan Konrad Laimer. Skor menjadi 1-0. Tuan rumah menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Laimer memberikan umpan ke Olise, yang melakukan cut inside dan memasukkan bola ke tiang dekat. Eric Dier mengamankan kemenangan sempurna dengan mencetak gol ketiga Bayern Munchen di babak kedua, atau menit ke-84.
Sepak pojok Olise sukses disundul B asal Inggris itu di kotak penalti. Bayern Munchen memastikan dominasi mereka dengan kemenangan 3-0 atas Mainz. Beralih ke pertandingan lainnya, Manchester City lolos ke final Piala FA Cup 2025 setelah menundukkan Nottingham Forest dengan skor 2-0 pada pertandingan semifinal yang digelar di Stadion Wembley, London, Minggu 27 April malam. Dikutip dari laman resmi FA, Manchester City menang berkat gol cepat Rico Lewis di menit kedua dan sundulan Josko Gvardiol pada menit ke-51. Manchester City pun akan menghadapi Crystal Palace pada partai final yang digelar pada 17 Mei 2025 waktu setempat. Saat bersua Nottingham, Manchester City langsung mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Hasilnya tim berjuluk The Citizens itu sudah unggul ketika laga baru berjalan 2 menit. Menerima sodoran bola dari Mateo Kovacic, Rico Lewis melepas tembakan dari tepi kotak penalti. Sepakan mendatarnya bersarang ke pojok kanan gawang Nottingham dan membuat skor menjadi 1-0. Selepas gol tersebut, Manchester City mendominasi penguasaan bola. Mereka sempat mengancam melalui Omar Marmoush dan Nico O'Reilly, tetapi tidak ada yang tepat sasaran. Skor 1-0 untuk keunggulan City bertahan sampai jeda. Pada babak kedua, Manchester City mampu menggandakan keunggulan pada menit ke-51 lewat sundulan bek Josko Gvardiol yang mengonversi operan sepak pojok Marmoush. Setelah itu, Marmoush kembali mengancam gawang lawan. Begitu pula pemain Nottingham Morgan Gibbs-White tetapi tidak ada yang menjadi gol. Skor 2-0 untuk kemenangan Manchester City tidak berubah sehingga skuad asuhan pelatih Pep Guardiola berhak melaju ke final melawan Crystal Palace yang berhasil mengalahkan Aston Villa 3-0. Setelah pertandingan berakhir, Pep Guardiola langsung memberikan ucapan selamat kepada Liverpool yang memastikan gelar Premier League setelah menang telak atas Tottenham Hotspur. Namun, ucapan itu diikuti dengan peringatan serius Manchester City siap bangkit musim depan. Atas nama saya pribadi dan klub, kami ingin mengucapkan selamat kepada Liverpool atas kemenangan mereka di Premier League, ujar Pep Guardiola dalam konferensi pers. Mereka layak mendapatkannya, tidak diragukan lagi, mereka adalah tim yang fantastis. Berikan saya 1 tahun, seperti yang terjadi dalam 4 tahun terakhir, dan semoga musim depan kami bisa tampil lebih baik dan bersaing hingga akhir musim, tegasnya. Musim ini menjadi tantangan berat bagi City. Selain kehilangan gelar Premier League yang telah mereka kuasai selama 4 musim terakhir, performa mereka di kompetisi Eropa juga tidak memuaskan. Guardiola menegaskan mencapai final Piala FA saja tidak cukup untuk menyebut musim ini sukses. Kerusakan musim ini minimal, tapi itu tidak mengubah fakta bahwa musim ini tidak berjalan baik, ujar Guardiola. Kami tertinggal 1.000 juta poin dari Liverpool. Musim ini kami tidak mampu bersaing di Premier League. Kami harus tetap tenang, pulih, dan mengambil keputusan yang tepat untuk musim depan, lanjut pelatih asal Spanyol itu.